Baik, sebenarnya apa sih perbedaan antara modul ajar, modul project, dan bahan ajar? Oke, jadi perencanaan pembelajaran yang harus disiapkan oleh guru PAUD adalah setidaknya harus membuat tiga eh, perencanaan ya. Ada yang pertama modul ajar, yang kedua modul project, dan juga bahan ajar. Nah, modul ajar ini adalah modul yang memang harus disiapkan oleh guru PAUD untuk mendukung capaian pembelajaran. Gitu ya. Jadi memang fokusnya ini adalah kepada capaian pembelajaran yang setiap tiga elemen yang ditetapkan oleh kurikulum Merdeka, yaitu elemen jati diri, elemen eh, nilai agama moral, dan juga elemen literasi STEM, ya, atau capaian pembelajaran literasi STEM. Nah, kemudian dari capaian pembelajaran itu nanti disusun juga adalah yang namanya tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran nanti ini akan bisa disusun menjadi sebuah alur tujuan pembelajaran. Nah, ini modul ajar ya. Oke. Nah, modul ajar ini sebenarnya adalah bisa dikatakan perencanaan pembelajaran yang mirip seperti RPP, tapi RPPH-nya itu RPPH plus ya, artinya lebih lengkap, lebih detail. Oke, kemudian berikutnya yaitu guru juga harus menyiapkan tentang modul project. Apa itu modul project? Nah, modul project ini adalah rencana pembelajaran yang harus dibikin oleh guru untuk menguatkan profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, modul project ini biasanya digunakan atau disusun setidaknya satu semester itu satu kali, gitu ya, atau satu tahun itu dua kali. Nah, jadi modul project ini tentunya harus mendukung dari 6 dimensi, ya, dimensi-dimensi Pancasila yang kayak gotong royong, kemudian juga kerjasama, kolaboratif, gitu ya, berkarakter atau mungkin berketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Nah, dari ini profil pelajar Pancasila ini nanti kan ada mengandung dimensi dan elemen dan subelemen, gitu ya. Kalau nanti dari apa? Dari pembelajarannya itu nanti akan muncul tema-tema, gitu ya. Nah, nanti mungkin bisa bisa dibaca atau bisa dilihat di modul panduan ya atau mungkin pedoman khusus tentang P5 ini. Nah, berikutnya adalah yaitu bahan ajar. Nah, bahan ajar ini apa? Nah, bahan ajar ini adalah untuk memahamkan tema atau topik yang akan dibahas. Jadi sebenarnya ini mengacu pada tujuan pembelajaran. Jadi bisa berupa konten ya, ide, gagasan, atau mungkin ya muatan materi ajar lah yang nanti akan disampaikan kepada anak-anak. Gitu ya, itu adalah perbedaan dasar terkait dengan modul ajar, modul project, dan juga bahan ajar. Nah, ini penjelasannya ya. Nah, jadi ini penjelasannya. Nanti mungkin silakan teman-teman bisa baca mandiri ya. Jadi modul ajar itu materi pembelajaran yang digunakan untuk proses pengajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, modul ajar terdiri dari materi pelajaran yang disusun sesuai dengan tujuan pembelajaran dan berisi kurikulum yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Kan? Nah, apa aja isinya? Yaitu tujuan, langkah, media, ya, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan ATP. Itu modul ajar pengertiannya ya. Nah, kemudian biasanya modul ajar ini adalah bisa dikatakan sebagai lesson plan plus. Ya, kenapa? Karena memang ini lebih lengkap dibandingkan dengan RPP biasa, RPP pada umumnya. Jadi ini lebih gitu ya. Nah, kemudian berikutnya yaitu modul ajar ini biasanya dibuat untuk membantu guru atau orang tua atau staf PAUD dalam menyediakan lingkungan pembelajaran yang kondusif untuk anak-anak. Ya, jadi ini alat bantu guru ya untuk membuat perencanaan yang matang untuk bisa diterapkan di dalam kelas yang nanti. Ya, perencanaannya itu seperti apa? Tujuannya apa? Sampai kepada nanti pemanfaatan media sampai kepada asesmen. Nah, modul ini juga dapat membantu para pengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran gitu ya, yang telah ditetapkan berdasarkan ATP. Nah, jadi intinya adalah ATP ini adalah kalau dulu mah namanya program semester ya. Nah, jadi memang ini sama saja sih sebenarnya semangatnya, cuman memang beda istilah saja. Oke, kemudian tujuan pengembangan modul ajar itu apa sih? Nah, tujuan pengembangannya yaitu mengembangkan perangkat ajar yang memandu pendidik melaksanakan pembelajaran. Nah, jadi ini adalah untuk memandu pendidik ya,
untuk lebih siap dalam pembelajaran. Bermudah, memperlancar, dan meningkatkan kualitas pembelajaran tentunya, dan menjadi rujukan bagi guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Kerangka kerja juga bisa sebagai acuan atau menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran. Oke, kemudian kalau modul project apa? Nah, modul project itu ya ini kaitannya untuk kumpulan materi, informasi, instruksi yang berfokus pada pengembangan proyek di jalur pendidikan anak usia dini berdasarkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi, elemen, ya, dan subelemen. Elemen ini elemen CP ya, subelemen. Oke ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian proyek P5 ini adalah kegiatan PAUD yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan anak-anak dalam menghayati nilai Pancasila. Jadi agar nilai-nilai Pancasila ini bisa tersampaikan kepada anak-anak sejak dini, ya, biar biar anak-anak itu uh, tidak buta gitu ya terkait dengan jati diri bangsa kita yang itu berlandaskan Pancasila. Nah, kemudian proyek ini juga bertujuan untuk membantu anak-anak mengembangkan pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar nilai yang harus dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi agar memunculkan kebiasaan kepada anak-anak juga. Nah, proyek ini pun dapat dilakukan dengan berbagai cara, kayak diskusi, simulasi, permainan, atau banyak lagi yang lain. Ya, jadi silakan ini adalah yang bisa dikembangkan oleh guru. Nah, kemudian modul proyek ini menyertakan bahan-bahan yang sesuai dengan standar kurikulum, gitu ya. Jadi, maksudnya bahan-bahan ini adalah yang sesuai dengan capaian kurikulum ya, artinya melakukan perencanaan, pendidikan, pelaksanaan, gitu ya, sampai kepada evaluasi. Ya, di dalam anak-anak usia dini tentunya. Nah, kemudian modul P5 ini juga menyertakan contoh proyek yang dapat diimplementasikan ya di sekolah dan ruang kelas serta berbagai aktivitas yang bisa digunakan untuk bantu anak mengembangkan dan meningkatkan keterampilan sosial mereka ya, kognitif dan fisik. Ya, intinya bisa dikembangkan di dalam kelas indoor maupun outdoor ya untuk meningkatkan keterampilan perkembangan mereka anak-anak. Nah, kalau bahan ajar apa? Nah, bahan ajar ini tadi ya, bisa berupa buku cetak, artikel, komik, infografis, atau yang lainnya. Kalau bahan ajar biasanya dirancang untuk menjadi alat bantu dalam pembelajaran terkait topik atau materi tertentu berdasarkan tujuan pembelajaran. Kemudian bahan ajar pun dapat berupa mainan, media visual, lukisan, dan alat bantu lainnya. Oke, itu ya mungkin sedikit apa penjelasan perbedaan perencanaan pembelajaran yang berupa bahan ajar, modul project, dan juga modul ajar. Terima kasih. Kita ketemu di video berikutnya.